Pemirsa, usai memanggil 49 calon menteri di kediamannya, hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali akan memanggil 2 calon menteri tersisa. Beberapa nama calon menteri yang digadang-gadang akan memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini adalah kader PDIP Abdullah Azwar Anas, Budi Gunawan, dan Oli Dondo Kambe. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi terkait nama-nama tersebut akan memenuhi panggilan Prabowo hari ini. Selain menteri, Prabowo juga akan memanggil para calon wakil menteri dan kepala badan di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Agenda tersebut akan dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan pembekalan untuk esok harinya. Pemirsa, pemanggilan tokoh-tokoh penting oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Kertanegara berlangsung hingga saat ini. Dan bagaimana kondisi Kertanegara saat ini serta siapa lagi kiranya tokoh penting yang hadir hingga siang hari ini, kita sudah terhubung dengan Galuh Pandu. Selamat siang Galuh, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Togi dan pemirsa. Benar, hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan untuk mengisi jajaran kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, periode 2024-2029. Rencananya hari ini Prabowo akan memanggil 2 calon menteri dan 2 nama tersebut digadang-gadang berasal dari kader PDIP. Ada beberapa kader yang disebut-sebut akan menduduki posisi dan menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang pertama adalah ada nama-nama yang menjabat sebagai Menpan RB, yaitu Abdullah Azwar Anas. Kemudian yang kedua adalah Budi Gunawan yang menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Dan yang terakhir ada Oli Dondo Kambe yang disebut-sebut akan mengisi juga jajaran kabinet Presiden terpilih Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Rencananya agenda tersebut akan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dan ada sejumlah nama-nama dan juga tokoh-tokoh yang nantinya akan menduduki posisi sebagai wakil menteri dan juga kepala badan di pemerintahan 5 tahun ke depan. Namun sampai saat ini kami belum dapat mengkonfirmasi apakah nama-nama tersebut nantinya akan tiba dan memenuhi panggilan Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kami akan terus memberikan informasi terbarunya untuk Anda, Togi, dan juga pemirsa. Sampai sejauh ini kami melihat bahwa sejak pagi tadi masih belum ada pergerakan di depan kediaman Prabowo Subianto dan situasinya masih cukup landai, belum ada pergerakan signifikan. Namun kami hanya melihat ada beberapa petugas yang berjaga menggunakan pakaian batik untuk menyambut para tamu-tamu atau tokoh yang nantinya akan dipanggil atau diundang ke kediaman Prabowo Subianto. Rencananya nanti setelah para menteri, para calon menteri, kemudian para calon wakil menteri dan para kepala badan yang akan diundang di sini akan melaksanakan pembekalan pada esok hari tanggal 16 Oktober di Hambalang, Bogor, di kediaman Prabowo juga. Dan kami belum dapat pastikan pula siapa-siapa saja nanti nama-nama para calon wakil menteri dan juga kepala badan yang akan mengisi kabinet Prabowo. Kita akan lihat bersama karena sampai sejauh ini kami belum mendapatkan informasi dan juga masih belum ada kedatangan dari para tokoh-tokoh yang akan dipanggil untuk memasuki dan melakukan tanda tangan. Jika kemarin kami melihat bahwa dapat kami informasikan pula para calon menteri atau para tokoh-tokoh yang dipanggil oleh Prabowo Subianto menandatangani fakta integritas yang artinya kesediaan untuk membantu pemerintahan Presiden terpilih Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka di periode 2024-2029. Adapun nama-nama lama juga kembali menduduki posisi kabinet pemerintahan ke depan seperti Sri Mulyani, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, kemudian juga ada Raja Juli Antoni, kemudian ada Sakti Wahyu Trenggono, Amran Sulaiman, Zulkifli Hasan, Agus Gumiwang Kartasasmita, Agus Harimurti Yudhoyono kembali menduduki posisi sebagai menteri yang akan membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Adapun 6 menteri yang sebelumnya berada di kabinet Joko Widodo tidak kembali menjabat. Beberapa diantaranya adalah Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Budi Karya Sumadi, Basuki Cahayapurnama, termasuk nama-nama seperti Sandiaga Uno dan Suharto Monoarfa tidak kembali menjabat di pemerintahan ke depannya. Namun
seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa nama-nama yang kemarin ada 49 nama calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil ke kediaman Prabowo belum bisa dipastikan apakah nantinya akan dilantik menjadi jajaran menteri dan juga wakil menteri, karena kita masih akan menunggu pada tanggal 20 Oktober mendatang untuk pelantikan para jajaran kabinet Prabowo Gibran di periode 2024-2029. Sedangkan nama-nama baru pun kami melihat kemarin juga datang dan menghadiri panggilan Presiden terpilih Prabowo. Di antaranya ada Natalius Pigai, kemudian Abdul Mukti, Fahri Hamzah, Fadlizon, ada juga nama-nama seperti Muhaimin Iskandar dan juga Saifullah Yusuf, juga Mutia Hafiz yang akan menempati posisi-posisi strategis. Dapat kami informasikan bahwa jajaran calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang akan berada di pemerintahan Indonesia ke depan ini juga berasal dari kalangan politisi, praktisi, ada juga para ahli dan juga profesional. Kami melihat bahwa dari jajaran nama-nama tersebut ada didominasi oleh politisi dari Partai Gerindra dan Golkar sebanyak 6 orang, kemudian disusul oleh Partai PKB dan Demokrat sebanyak masing-masing 3 orang, disusul oleh PAN sebanyak 2 orang. Untuk Partai PDIP, PKS dan juga Nasdem sementara ini tidak terlihat nama-nama kader yang menempati posisi tersebut, namun hari ini sepertinya akan ada 2 nama kader PDIP yang akan dipanggil di kediaman Prabowo, yaitu nama-nama yang menjabat member RB tadi, Abdullah Azwar Anas, kemudian juga ada Budi Gunawan dan juga Oli Dodo Kambe. Dan sementara itu dari Partai Nasdem memastikan bahwa tidak menempatkan kadernya atau tidak memutuskan untuk terlibat dalam kabinet, sedangkan dari Partai PKS bukan kader PKS namun diinformasikan bahwa ada unsur profesional dari PKS yang menduduki posisi kabinet Kementerian Prabowo Gibran ke depan. Sementara berkaitan dengan kementerian yang nantinya akan ada dalam pemerintahan 5 tahun ke depan, ada beberapa kementerian yang dipecah sehingga ada beberapa kementerian baru yang nantinya akan menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia, yaitu seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tadinya menjadi satu PUPR sekarang dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perumahan Rakyat. Juga untuk Kementerian Koperasi dan UMKM dipecah menjadi 2, menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Selanjutnya untuk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga dipecah. Dan sementara kami juga akan terus menginformasikan siapa-siapa saja nanti akan hadir di sini kepada Anda, Togi dan juga pemirsa. Sementara itu dapat kami informasikan kembali ke Anda. Baik, terima kasih Gauf Pandu atas informasinya, melaporkan langsung dari Kertanegara, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.